Jadi saya ingin membahas iman lebih lagi di sore ini. Saya akan bicara sedikit lebih spesifik tentang perisai iman. Pertama-tama aku beritahu bahwa iman bisa bertumbuh. Alkitab bicara tentang iman besar dan iman kecil. Dan saya tak ingin punya iman kecil, saya ingin iman yang besar. Iman bisa bertumbuh, satu-satunya cara bertumbuh adalah jika saudara pakai. Saudara perlu pakai yang ada jika ingin mendapat lebih. Investasikan milik saudara, maka ia akan berkembang. Dan iman adalah kekuatan yang ada dalammu yang perlu dilepaskan. Dan untuk melepaskan iman menurutku, ada 3 cara yang tentu bisa dilakukan. Dengan doa, katakan, dan lakukan. Saya berdoa dalam iman. Alkitab berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kuberitahu sesuatu, saya penggemar berat doa. Dan saya bukan bicara tentang mengunci dirimu di kamar dan saudara tahu, berdoa 5 dan 6 jam sehari. Kupikir kita perlu berdoa sepanjang hari. Apa yang Alkitab katakan? Bertekunlah dalam doa. Berdoa setiap saat dimanapun tentang apapun. Saudara tak perlu ada di posisi berlutut tertentu dengan mata terpejam untuk berdoa. Berdoa adalah bicara dengan Allah. Tapi saudara harus tambahkan iman padanya. Tahukah saudara sangatlah mungkin berdoa dan tidak menambahkan imanmu padanya? Mari kita bicara doa makan. Ku minta engkau berkati makanan ini, berkati tubuhku dalam nama Yesus, amin. Kita mendoakan makanan setiap saat maka bisa saja menjadi ritual yang tak bermakna bagi kita. Dan Alkitab menyatakan tentang ini untuk lebih tulus saat berdoa. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa ini membuat kuasa dahsyat tersedia dan bekerja. Saudara lakukan yang paling baik untuk memilih makanan yang terbaik, lalu saat mendoakannya, fokuslah. Bukan artinya doamu harus keras-keras dan panjang, yang penting adalah fokus. Pikirkanlah yang saudara katakan. Bapa, terima kasih untuk makanan ini. Jika engkau tak memberkatiku, tak kumiliki apapun. Dan kudoakan makanan ini. Jika ada yang berbahaya di dalamnya, biarlah engkau tiadakan agar tidak membuatku sakit. Aku berdoa agar ada kesehatan dan gizi bagiku dalam nama Yesus. Amin. Nah, ini lebih baik dari thank you. Ada yang setuju denganku? Jadi, saya ingin saudara paham perkataanku. Tak akan berhasil jika saudara tidak melepaskan imanmu bersamanya. Saudara bisa beriman tapi tidak lepaskan. Jadi, lepaskanlah melalui doamu. Saudara bisa lepaskan dengan perkataan, melalui mendeklarasikan firman Allah. Saat saya tidak merasa sehat atau merasa sakit, selalu kukatakan, kupercaya kuasa kesembuhan Allah bekerja di dalamku dan setiap hari aku akan lebih baik lagi. Tapi saudara tahu kita semua digodai sepanjang menjalani hari ini dan perasaan buruk kita akan muncul. Kita ingin semua orang tahu kita merasa buruk. Ya, silakan beritahu seseorang saya tidak merasa baik, tapi tindak lanjuti dengan tapi saya percaya Allah bekerja dalamku. Dan setiap hari aku akan lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saat saya hadapi ujian, saat hadapi masalah, saya bentuk kebiasaan untuk berkata, ini akan berakhir baik. Sekarang saya menjalani hal ini dan rasanya berat, tapi ini akan berakhir baik. Dan Allah akan mengambil yang iblis buat buruk dan menjadikannya baik bagiku. Lihat, saudara bisa lepaskan iman. Dengan perkataan. Bukan hanya itu, jika saudara dengarkan orang, saudara tahu besar iman mereka lewat perkataan mereka, terutama saat mereka punya masalah. Dan saudara bisa belajar banyak tentang dirimu jika mendengar perkataanmu saat hadapi masalah. Jika saudara sudah lelah dan letih, mengapa berkata saya sungguh lelah dan letih karena saya lelah dan letih? Mengapa tidak katakan ini akan berlalu, Allah akan mengubahnya menjadi kebaikan, dan saya percaya ini berakhir baik. Kita bisa suarakan pesan baik lewat mulut, bukan? 2 Tesalonika 1 ayat 3. Kita wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Saya suka ini, jangan pernah tiba di titik di mana saudara merasa sudah sampai. Jangan pernah jika
kubicarakan ayat tertentu dan saudara membuka Alkitabmu dan menggarisbawahinya dan mewarnai, jangan pernah berpikir, oh saya mengerti itu, saya tahu itu. Katakan saya perlu ini, beritahukanku lagi. Paulus berkata ia tak pernah lelah memberitahu hal yang sama lagi dan lagi. Mengapa? Karena butuh waktu bagi kita untuk paham. Dan entah bagaimana denganmu, tapi saya butuh banyak diingatkan. Karena ada begitu banyak hal yang Alkitab ajarkan, maka kita tak bisa biarkan ada yang hilang. Saudara bisa murah hati satu saat dalam hidup, lalu mungkin mulai hilang kemurahan hati. Jadi Allah akan kirimkan seseorang untuk mengajar tentang kemurahan, lalu saudara bisa kembali pulih. Saya percaya semua dalam kerajaan Allah harus bertumbuh. Sebagai orang percaya kita harus selalu bertumbuh dalam iman. Dan saya suka ini, bertumbuh dalam kasih dengan satu sama lain. Jika tersisa satu khotbah yang ingin ku sampaikan seumur hidup, saya ingin sampaikan tentang mengasihi Allah, mengasihi diri, dan kasihi sesama. Karena jika saudara sungguh mendalaminya, tema utama dalam Alkitab adalah iman dan kasih. Iman dan kasih. Alkitab berkata iman kita hanya bekerja dan dikuatkan lewat kasih. Segalanya dalam kerajaan Allah bertumbuh. 2 Korintus 4 ayat 13. Ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jika saudara teguh dalam iman, orang-orang akan mendengarnya dari mulutmu. Lalu saudara bisa lepaskan iman dengan melakukan yang Allah kehendaki. Dengan berbuat sesuai dengan cara Allah. Iman bekerja melalui kasih, bekerja melalui pengetahuan akan kasih Allah. Saudara tak akan beriman kepada Allah jika tidak yakin bahwa Ia mengasihimu. Jadi ku beritahu lagi, Allah mengasihimu. Lalu saya ingin masuk ke ayat yang kusebutkan beberapa kali, namun ingin kubacakan kepadamu. Menegaskan sesuatu, Markus 11, ayat 24 atau 22, percayalah kepada Allah. Percaya kepada Allah, jawab Yesus, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bagaimana saya bisa percaya saya punya sesuatu yang tak terlihat? Karena saudara punya hal-hal dalam hatimu sebelum menerimanya sebagai milik. Amin. Saya belum melihat Yesus kembali, tapi kuberitahukan saudara tak akan meyakinkanku bahwa Ia tak akan datang kembali. Saya percaya Ia datang kembali. Saya belum melihat malaikat, tapi saya percaya ada malaikat yang menjaga dan melindungi kita. Saya tak melihat gravitasi, tapi kugunakan setiap hari. Jadi saudara tak percaya hal-hal yang tak kelihatan. Katanya, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Jadi bagiku ini seperti berkata, saya sudah memintanya, saya yakin ini dalam perjalanan. Dan saya yakin waktu Allah sempurna dalamku. Amin. Percaya bahwa saudara menerimanya dan saudara menerimanya. Nah, semalam saya katakan bahwa ia tak perlu memberitahu kapan saudara terima. Dan ini bisa menjadi masalah karena jika kita baca di Alkitab, Abraham menunggu 20 tahun, Musa menunggu 40 tahun, Yusuf menunggu 13 tahun. Saudara berkata, wah aku tidak bisa tunggu selama itu. Ya, terobosan saudara bisa muncul dalam 20 menit. Tapi saudara harus pastikan dalam diri jika perlu 20 tahun saudara akan tetap percaya pada Allah. Kita tak bisa tetapkan limit waktu kepada iman. Kita tak bisa berikan Allah ultimatum. Ya, jika sesuatu tak segera terjadi Tuhan, saya mau menyerah. Apakah saudara pernah berkata demikian? Saudara bisa menunggu selama apapun, harus menunggu selama saudara bersikap benar. Teruslah katakan, sudah dalam perjalanan. Allah bekerja. Dan saya lakukan itu setiap imanku mulai melemah. Saya buka mulut dan berkata, saya percaya Allah bekerja. Bisakah aku minta saudara lakukan? Bahkan saudara tahu jika saudara sakit berkepanjangan dan
Iblis ingin melemahkanmu, kau tak akan pernah terima kesembuhan, kau akan terus sakit seumur hidup. Ini yang akan terjadi antara Allah akan menyembuhkanmu atau Ia memberimu anugerah dan kekuatan untuk menjalani segala yang harus dilalui. Amin. Saya pernah cerita saya dilecehkan saat kecil dan saya mengasihi Allah sepanjang ingatan saya. Saat saya lahir kembali usiaku 9 tahun dan saya tidak tahu saya perlu diselamatkan, tapi saya punya kakek yang berdoa dan kupikir ia terus mendoakanku. Dan saya terbaring di ranjang di malam hari dan berdoa agar Allah melepaskanku dari situasiku dengan ayah. Saya berdoa agar ibuku meninggalkannya. Saya mungkin doakan hal-hal yang tidak seharusnya, seperti berdoa agar ia mati, yang tentu tidak baik. Tapi saya hanya ingin lepas dari situasi ini, tapi Tuhan tidak melepaskanku. Ia tidak melepaskanku darinya. Ya, mengapa Tuhan? Kita terlalu banyak tanyakan hal yang Tuhan tak akan jawab. Saudara dengar, kapan Tuhan dan mengapakah Tuhan? Jika iman kita nyata, kita tak perlu semua itu. Cukup katakan, Tuhan, aku tahu Engkau akan lakukan hal yang benar di saat yang tepat. Ayo.